Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayasari Dwi Kusmawati, NIM 1800690. Saya dari kelas A1 PGSD 2018 di KIP Siliwangi. Di sini saya melakukan kegiatan KKN Mandiri yang berada di daerah tempat tinggal saya, yakni di Asrama Pusdikaf RT 1 RW 4, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayasari Dwi Kusmawati, NIM 1800690 dari kelas A1 PGSD 2018. Saya di sini sebagai mahasiswi KKN dari IKIP Siliwangi, dan tujuan dari kegiatan ini pada siklus pertama adalah pendampingan pembelajaran orang tua selama masa pandemi COVID-19. Boleh memperkenalkan nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Sahrifa, orang tua dari Muhammad Fatir. Untuk pertanyaan yang pertama, Ya, apakah di saat pembelajaran daring seperti ini, anak bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri atau anak masih dibantu oleh orang tua? awal-awal pas daring itu mungkin masih ada pendampingan kita sebagai orang tua yang membantu, karena mereka kan baru mengalami daring tahun ajaran hari tahun ini kan ibaratnya kan. Jadi ya masih pengenalan, orang tua masih mendampingin lah kesananya anak mulai mengerti dan biasa untuk mengerjakan sendiri secara mandiri. Untuk pertanyaan yang kedua, di dalam pembelajaran daring ini, apakah mengganggu aktivitas ibu sebagai ibu rumah tangga? Pasti itu awalnya pasti mengganggu sekali karena kita harus membagi kegiatan di dapur sama mendampingin putra yang saat daring. Mau nggak mau ya pasti tersita, tapi lama-lama kesini mulai terbiasa, jadi nggak begitu mengganggu lah, apalagi kita sudah nyiapin dari sebelum-sebelumnya seperti itulah, jadi mengikutin aja lah. Berarti itu kondisional ya? Sesuai. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara dalam menyikapi anak yang sulit untuk diarahkan atau dibimbing dalam pembelajaran daring seperti ini? Itu seperti apa? Awalnya sih emang agak susah ya, apalagi daring tanpa tatap muka sama guru. Itu sebagai orang tua dibiasakan untuk mengarahkan anaknya. Ya mau nggak mau ya kita harus bertindak tegas, tidak memanjakan, namanya dikasih reward biar mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, apalagi tepat waktu. Kan itu agak susah juga. Gitu kan. Berarti untuk memacu anak agar lebih mengerjakannya sesuai dengan tepat waktu, kasih reward dan lebih tegas lagi Pak. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah dalam pembelajaran daring ini anak mengalami kejenuhan? Itu pasti lah. Pasti ya, Bu, ya? Pasti jenuh. Lama-kelamaan karena mereka tidak bertatap muka dengan guru, bertemu dengan temannya. Awalnya pasti jenuh, lama-kelamaan juga. Tapi kesini ya mungkin karena kondisinya belum stabil seperti ini, mau nggak mau kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah lah setidaknya. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu, yang kelima, langkah apa saja yang diinginkan oleh orang tua dalam proses pembelajaran daring seperti masa pandemi ini untuk kedepannya? Harapannya sih lebih ini aja lah, dimudahkan aja lah, apa namanya, prosesnya. Janganlah mengasih tugas yang lebih dari inilah, kemampuan anak memang berbeda-beda ya Mbak ya. Harapan orang tua ibaratnya ya semoga pandemi cepat berlalu aja lah, biar gak daring terus. Mamanya juga udah berusaha untuk mendampingi lah ibaratnya semaksimal. Keterangan, berarti di sini masalah utama yang dibahasnya yakni mengenai sistem gerak amfibinya. Ya baik Ibu, izin mau wawancara Ibu ya. Untuk pertanyaannya, apakah dalam membimbing belajar anak Ibu selama masa pandemi seperti ini, adakah kesulitan atau kendala apa saja yang dialami? Mood anak ya, dia kalau moodnya bagus mau langsung ngerjakan kendalanya. Baik Ibu, untuk nomor 2, bagaimana persiapan Ibu dalam membimbing anak Ibu saat pembelajaran dari Apa mental. mental? Terus habis itu kita harus membagikan antara tugas rumah tangga, ya harus kerja di rumah juga, mendampingi anak belajar. Jadi ya paling utama sih itu ya, mental pokoknya. Yang nomor 3, apakah dalam pembelajaran yang seperti ini sudah dirasa menurut Ibu cukup efektif? Kalau untuk efektifnya kurang efektif karena
misalnya kayak mengerjakan tugas tapi ada andil orang tua kan. Ide pokok lalu dibuat menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ada ya, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Ini kita buat menjadi paragraf, berarti hari Minggu aku dan adikku pergi bermain sepeda di lingkungan tempat berolahraga membuat badan menjadi A. Sehat, B. Lemah, C. Lesu. Apa itu? Sehat. Jawabannya A. A. C. A sehat. Lalu di sini perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, membuat otot menjadi lemas. Yang kedua, menguatkan otot kaki. Lalu yang ketiga, menyehatkan badan. Yang keempat, menyebabkan sakit kaki. Yang kelima, badan menjadi kuat. Pernyataan tersebut yang merupakan manfaat rajin melakukan olahraga berjalan adalah nomor A. 3, 4, dan 5, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 5. C 2, 3, dan 5. Pintar. Perkenalkan, nama saya Maya Sari Idul Kusmawati. Saya mahasiswi PPN dari instansi studi kami akan mewawancara Ibu mengenai pendampingan pembelajaran orang tua selama masa pandemi COVID-19. Nama saya Ibu Nikma, saya orang tua dari anak Desanda Haidar. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaannya. Untuk yang pertama, apakah menurut Ibu dalam pembelajaran dari ini boleh memberikan tugas yang susah dikerjakan dari sebelumnya sebelum terjadinya pandemi saat ini? Kalau menurut saya tidak, karena dalam sistem pembelajaran anak saya itu cukup efisien ya, jadi tugasnya itu tidak terlalu sulit juga tidak terlalu mudah. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah terdapat peningkatan hasil pembelajaran pada masa pandemi ini? Kalau dibanding dengan tatap muka, karena sebelumnya anak saya kan TK, pasti ada peningkatan karena di TK dengan di SD itu berbeda. Jadi kalau menurut saya ada peningkatan. Soal peningkatan yang ada itu ya. Nomor 3, apakah menurut Ibu dengan pembelajaran dari seperti ini malah mengalami penurunan belajar dibanding sebelum terjadinya pandemi? Kalau dibandingkan dengan pandemi dan sebelum pandemi pasti sangat berbeda, karena kalau sebelum pandemi itu kan siswa tatap muka secara eksklusif dengan guru, jadi guru bisa mengerti karakter siswa bagaimana, cara menanggulangi siswa yang seperti A, B, C itu gimana. Sedangkan daring itu kan hanya antara orang tua dan siswa gitu. Guru hanya mendampingi orang tua dalam mengajarkan penyampaian materi yang diberikan guru melalui online gitu kan. Ya, kreatif dan inovatif. Mungkin bisa dari gurunya itu membuat video animasi atau dalam penyampaian itu menyampaikan materinya menggunakan PowerPoint yang banyak gambarnya gitu ya Bu ya. Terus memacu anak ke dalam belajar agar lebih fokus kepada gurunya serta tidak mudah jenuh atau bosan. Iya, Ya, Bu, untuk pasti. pembelajaran. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu selalu mendampingi serta mengawasi anak dalam proses belajar mengajar pada saat pandemi seperti ini? Ya, saya selalu memantau dari mulai jam belajar masuk sampai jam belajar selesai. Baik Ibu, untuk yang nomor berikutnya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan mengenai pelajaran daring ini? Apakah juga ada pesan kepada guru yang mengajar daring agar kedepannya mungkin bisa lebih baik? Kalau dari saya, terima kasih kepada guru dari anak saya. Kalau selama ini yang saya ikuti dari mulai hari masuk sekolah sampai sekarang, alhamdulillah sudah cukup memadai ya sistem belajarnya. Pesannya semoga gurunya lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, sehingga anak tidak bosan ya dengan sistem pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Baik Ibu, terima kasih banyak. Adapun hasil dari kegiatan siklus 1 KKN Mandiri ini mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19, yakni pada saat pandemi seperti ini yang dikeluhkan oleh para orang tua yakni pembelajaran yang kurang efektif, terkendala oleh jaringan internet yang dapat mengganggu dalam proses kegiatan pembelajaran. Dengan adanya sistem baru yang mendadak dan secara tidak langsung baik orang tua maupun anak didik masih dirasa tidak sepenuhnya siap dengan kondisi baru ini. Lalu, adapun kesimpulannya,
Orang tua merasa dengan adanya kegiatan pembelajaran secara daring ini dirasa kurang efektif dalam menumbuhkan ataupun memperdalam si anak dalam mencari ilmu. Hal ini terjadi karena masih terdapat beberapa kendala yang cukup banyak, seperti tidak efektifnya cara belajar daring yang menggunakan sistem baru dan dirasa mendadak ini. Orang tua menjadi berperan secara total dalam mengawasi kegiatan belajar anak selama menggunakan sistem daring ini. Orang tua menjadi terbebani dengan adanya sistem daring yang tentu membuat pembagian jam dalam mengatur rumah tangga menjadi bertambah. Selain itu, yang menjadi masalah yakni terkendala oleh jaringan internet.